Rina berdiri di depan cermin besar di kamar mewahnya, memandang pantulan dirinya yang biasanya penuh dengan perhiasan mahal dan gaun desainer. Hari ini, segalanya berbeda. Dia melepas anting-anting berlian yang berkilauan, menyisir rambut panjangnya menjadi sanggul sederhana, dan mengenakan baju kaos longgar berwarna abu-abu yang sudah usang. Celana jeans sederhana dan sepatu kets murah melengkapi penampilannya. Tidak ada lagi aroma parfum Chanel yang mahal, digantikan dengan sabun biasa yang dia beli di pasar swalayan. Ini adalah langkah pertama, gumamnya pada diri sendiri. Suaranya mantap meski hati kecilnya ragu. Rina Amelia Putri, usia 25 tahun, adalah pewaris tunggal kerajaan bisnis Putra Group, sebuah konglomerat yang menguasai sektor properti, pertambangan, dan teknologi di Indonesia. Ayahnya, almarhum Bapak Hadi Putra, meninggalkannya dengan kekayaan yang tak terhitung, tapi juga pelajaran berharga. Jangan percaya pada orang yang hanya melihat harta. Nak, cari yang mencintaimu apa adanya. Kata-kata itu terus bergema di benak Rina sejak ayahnya meninggal 2 tahun lalu dalam kecelakaan pesawat. Sejak saat itu, Rina mengelola perusahaan dengan tangan besi, tapi hatinya kosong. Dia pernah jatuh cinta pada pria-pria yang ternyata hanya mengincar hartanya, membuatnya trauma dan memutuskan untuk hidup lebih hati-hati. Ide penyamaran ini muncul setelah Rina bertemu Andi di sebuah acara amal. Andi Pratama, 28 tahun, adalah putra dari keluarga pengusaha kelas menengah atas yang memiliki jaringan toko retail di Jakarta. Mereka bertemu secara singkat, tapi senyum Andi yang tulus dan obrolan ringan tentang mimpi masa kecil membuat Rina tertarik. Andi tidak tahu siapa Rina sebenarnya. Dia hanya melihatnya sebagai wanita cantik di pesta itu. Rina memutuskan untuk menguji Andi. Aku harus tahu apakah dia mencintaiku sebagai Rina biasa, bukan sebagai pewaris kaya raya, pikirnya. Untuk melaksanakan rencana ini, Rina menghubungi seorang teman lama, Tante Lina, yang bekerja sebagai agen tenaga kerja rumah tangga. Tante, aku butuh pekerjaan sebagai pembantu. Jangan tanya kenapa, tapi tolong rahasiakan identitasku, pinta Rina melalui telepon. Tante Lina terkejut, tapi setelah Rina menjelaskan singkat, dia setuju. Beberapa hari kemudian, Rina ditempatkan di rumah keluarga Pratama sebagai pembantu baru. Rumah itu terletak di kawasan elit Jakarta Selatan, sebuah villa 2 lantai dengan taman luas dan kolam renang kecil. Keluarga Pratama terdiri dari Bapak Hari Pratama, seorang pengusaha sukses tapi sibuk, Bu Siti Pratama, ibu rumah tangga yang sombong dan suka bergaul di kalangan sosialita, Andi, putra sulung yang mengelola cabang bisnis keluarga, dan adik perempuannya, Lila, yang masih kuliah. Hari pertama Rina tiba di rumah itu, hujan deras mengguyur Jakarta. Dia turun dari angkot dengan tas ransel sederhana berisi pakaian ganti dan barang-barang pribadi. Pintu gerbang dibuka oleh satpam, dan Rina disambut oleh Embok Asih, pembantu senior yang sudah bekerja di sana selama 10 tahun. Kamu Rina ya? Masuklah, hujan deras begini, kata Embok Asih ramah. Rina mengangguk, basah kuyup, dan mengikuti Embok Asih ke dapur belakang. Di sana, Bu Siti sudah menunggu dengan tatapan menilai. Kamu yang baru? Umur berapa? Pengalaman kerja? Tanya Bu Siti tanpa senyum. Rina menjawab dengan suara pelan. 25 tahun, Bu. Saya pernah kerja di rumah orang di Bogor. Bu Siti mengangguk setengah hati. Baiklah, mulai hari ini kamu bantu Mbok Asih. Gaji 2 juta sebulan. Makan dan tempat tinggal disediakan. Jangan macam-macam ya. Rina ditempatkan di kamar kecil di belakang rumah, berbagi dengan Embok Asih. Kamar itu sederhana, 2 kasur tipis, lemari kayu usang, dan kamar mandi kecil. Bagi Rina, yang biasa tidur di kasur king size dengan spray sutra, ini adalah tantangan besar. Malam pertama, dia kesulitan tidur karena suara hujan dan bau lembab. Ini demi Andi, bisiknya, mengingat wajah pria itu. Pagi-pagi sekali, jam 5 pagi, Embok Asih membangunkannya. Ayo, Rin, kita siapkan sarapan. Tuan dan Nyonya bangun jam 7. Rina belajar cepat, memasak nasi goreng sederhana, membersihkan rumah, mencuci piring.
Tangan lembutnya yang biasa memegang pena dan laptop kini memegang lap dan sapu. Beberapa hari berlalu, Rina mulai terbiasa dengan rutinitas. Dia sering melihat Andi dari kejauhan saat pria itu sarapan atau pergi kerja. Andi tampan dengan rambut pendek rapi dan senyum yang selalu ramah pada pembantu. Suatu pagi, saat Rina sedang menyapu halaman depan, Andi keluar rumah sambil membawa tas kerja. "Pagi, Mbak. Baru ya di sini?" Sapa Andi santai. Rina terkejut, hampir menjatuhkan sapu. "Iya, Mas. Nama saya Rina," jawabnya pelan, menunduk untuk menyembunyikan wajahnya yang memerah. Andi tersenyum. "Saya Andi. Semangat kerjanya ya." Percakapan singkat itu membuat hati Rina berdegup kencang. Dia ingat aku dari pesta itu? Atau tidak? Gumamnya. Seiring waktu, Rina mulai mengamati keluarga Pratama lebih dalam. Bapak Hari jarang di rumah, sibuk dengan bisnis. Bu Siti sering mengadakan arisan dengan teman-temannya, memamerkan tas branded dan cerita tentang liburan ke luar negeri. "Kita ini keluarga terhormat, jangan samakan dengan orang biasa," katanya suatu kali pada Lila. Lila sendiri manja, tapi cukup ramah pada Rina. Andi, di sisi lain, tampak berbeda. Dia sering membantu Mbok Asi angkat barang berat dan berbicara sopan pada semua orang. Suatu sore, saat Rina sedang mencuci mobil Andi, pria itu mendekat. "Mbak Rina, biar saya bantu. Berat ini," katanya sambil mengambil ember. Rina tersenyum malu. "Nggak usah, Mas. Ini tugas saya." Tapi Andi ngotot, dan mereka pun mengobrol tentang cuaca dan hal-hal sepele. Dari situ, Rina mulai merasa Andi memang tulus. Namun, penyamaran ini tidak mudah. Rina harus menyembunyikan ponsel mewahnya, hanya menggunakan ponsel lama untuk menghubungi asisten pribadinya, Pak Budi, yang mengelola perusahaan selama dia absen. "Nona, rapat besok dengan investor Jepang. Bagaimana?" tanya Pak Budi melalui pesan. Rina balas singkat, "Tunda atau delegasikan. Aku sedang cuti." Dia juga harus menahan diri untuk tidak bereaksi saat Bu Siti memerintah kasar. "Rina, cuci baju ini sekarang. Jangan lambat," bentak Bu Siti suatu hari. Rina mengangguk patuh, tapi dalam hati dia berpikir, "Kalau kau tahu siapa aku, kau akan menyesal." Minggu-minggu berlalu, Rina semakin dalam menjalani peranannya. Dia belajar memasak masakan favorit keluarga, seperti rendang dan soto, dari Mbok Asih. "Kamu pintar, Rin. Kayak bukan pembantu biasa," puji Mbok Asih. Rina tersenyum. "Terima kasih, Mbok." Di malam hari, saat semua tidur, Rina diam-diam membaca berita bisnis di ponselnya, memastikan Putra Group tetap berjalan lancar. Saham perusahaan naik 5% minggu itu, berkat keputusan yang dia buat dari jauh. Suatu hari, kesempatan besar datang. Andi mengalami kecelakaan kecil di jalan. Mobilnya penyok. Saat pulang, Rina yang kebetulan sedang di garasi, membantu membersihkan luka di tangannya. "Makasih, Mbak Rina. Kamu baik sekali," kata Andi lembut. Mata mereka bertemu, dan Rina merasakan getaran yang sama seperti di pesta amal. Ini awal yang baik, pikirnya. Tapi dia tahu, perjalanan ini masih panjang. Bu Siti mulai memperhatikan interaksi mereka, dengan tatapan curiga. "Jangan deket-deket anakku, ya," gumam Bu Siti pada Mbok Asih. Rina mendengarnya, tapi diam saja. "Sabar, Rina. Ini ujian," katanya pada diri sendiri. Akhirnya, setelah sebulan, Rina merasa siap untuk langkah berikutnya. Dia mulai merencanakan pertemuan kebetulan dengan Andi di luar rumah, mungkin di pasar atau kafe dekat. Tapi untuk sekarang, dia fokus pada penyamaran. Hidup sebagai pembantu membuatnya menghargai hal-hal kecil, senyum Mbok Asih, aroma kopi pagi, dan tentu saja, tatapan Andi yang semakin hangat. Rina tidak tahu bahwa di balik semua ini, nasibnya akan berubah drastis, membawa pada penghinaan, pengungkapan, dan balas dendam yang tak terlupakan. Rina mengelap meja makan dengan kain basah,
Keringat menetes dari dahinya di bawah terik pagi Jakarta. 2 minggu telah berlalu sejak dia menyamar sebagai pembantu di rumah keluarga Pratama. Rutinitasnya mulai terasa familiar, berkat bimbingan Embok Asih yang sabar mengajarinya cara mencuci, memasak, dan membersihkan rumah. Namun, pikiran Rina tak pernah lepas dari Andi Pratama, pria yang menjadi alasan dia menjalani penyamaran ini. Pagi ini, saat menyapu teras depan, dia mendengar suara mobil Andi memasuki garasi. Jantungnya berdegup kencang, tapi dia berusaha tetap fokus. "Jangan gugup, Rina," bisiknya, menggenggam sapu lebih erat. Hari itu, rumah keluarga Pratama ramai. Bu Siti mengadakan arisan bersama teman-teman sosialitanya, mengubah villa megah itu menjadi panggung pamer kemewahan. Aroma kue mahal dan parfum mahal memenuhi udara, disertai tawa nyaring para tamu. Rina dan Embok Asih sibuk melayani, membawa nampan berisi teh, kopi, dan kue-kue cantik yang dibeli dari toko ternama. Bu Siti, mengenakan gaun sutra merah dan kalung mutiara, memamerkan tas baru. "Ini dari Paris, limited edition. Harganya lebih dari gaji setahun pembantu," katanya sambil melirik Rina dengan tatapan merendahkan. "Rina, jangan lambat. Tamu saya menunggu," bentaknya. Rina mengangguk patuh, menahan amarah yang membuncah di dadanya. "Kalau kau tahu siapa aku, kau tak akan berani bicara begitu," pikirnya, membayangkan ekspresi Bu Siti saat identitasnya terungkap. Sore menjelang, tamu mulai pulang. Rina membersihkan ruang tamu, mengumpulkan piring kotor dan menyapu remah-remah kue. Andi masuk, membawa tumpukan dokumen dari kantor. Kemejanya sedikit kusut, tapi senyumnya tetap hangat. "Mbak Rina, masih sibuk?" sapanya ramah. Rina tersenyum kecil. "Iya, Mas, tinggal bereskan ini." Andi menatapnya sekilas. Alisnya berkerut seperti mencoba mengingat sesuatu. "Kayaknya kita pernah ketemu sebelumnya, deh," katanya tiba-tiba. Rina membeku. Jantungnya nyaris berhenti. Apakah Andi mengenalinya dari pesta amal 2 bulan lalu? Saat itu, Rina mengenakan gaun desainer. Rambutnya ditata elegan, dan dia berbicara sebagai pewaris Putra Group. Kini, dengan kaos usang dan wajah polos tanpa riasan, dia berharap Andi tak menyadari. "Oh, mungkin di pasar, Mas," jawabnya buru-buru, menunduk untuk menyembunyikan wajahnya. Andi tertawa. "Bisa jadi. Kamu orangnya ramah, sih." Rina menghela napas lega, tapi hatinya masih berdebar. Pesta amal itu masih jelas diingatannya. Andi mendekatinya di tengah keramaian, memperkenalkan diri sebagai pengusaha muda yang ingin membangun bisnis bermanfaat. "Aku suka orang yang punya visi," katanya saat itu. Matanya berbinar. Mereka mengobrol tentang impian masa kecil dan harapan untuk masa depan. Rina terpesona, tapi tak mengungkapkan banyak tentang dirinya. Kini, di rumah ini, dia harus berhati-hati agar Andi tak mengenalinya. "Kalau dia tahu sekarang, rencanaku bisa gagal," pikirnya. Dia ingin Andi mencintainya sebagai Rina biasa, bukan sebagai konglomerat. Malam itu, setelah selesai bekerja, Rina duduk di kamar kecilnya yang berdinding kayu. Kamar itu pengap, dengan kasur tipis dan bau lembab. Dia mengeluarkan ponsel lama dari laci, memeriksa pesan dari Pak Budi, asisten pribadinya. "Nona, ada tawaran merger dari perusahaan Singapura. Perlu keputusan cepat," tulis Pak Budi. Rina mengetik balasan. "Analisis risikonya. Saya hubungi besok." Dia menutup ponsel, menghela napas. Menjalani 2 kehidupan, konglomerat dan pembantu, membuatnya lelah, tapi tekadnya kuat. "Aku harus tahu apakah Andi tulus," gumamnya, menatap langit-langit. Keesokan harinya, kesempatan tak terduga muncul. Bu Siti meminta Rina ke pasar untuk membeli bahan masakan. "Jangan lama, dan jangan boros," katanya ketus. Rina mengangguk, mengambil keranjang, dan berjalan ke pasar terdekat. Di tengah hiruk-pikuk pedagang dan pembeli, dia mendengar suara familiar. "Mbak Rina." Andi berdiri di depan kios sayur, mengenakan kemeja kasual dan memegang kantong apel.
Mas Andi? Ngapain di sini? Tanya Rina, pura-pura kaget. Oh, kebetulan, mau beli buah untuk Lila. Jawab Andi, tersenyum. Sama Mbak Rina apa kabar? Kerja di rumah oke. Mereka berjalan bersama, mengobrol ringan. Andi bercerita tentang pekerjaannya, tekanan mengelola toko retail keluarga. Kadang aku pengin punya bisnis sendiri, nggak cuma lanjutin punya papa. Katanya jujur. Rina mendengarkan, tersenyum. Mas Andi pasti bisa. Yang penting punya mimpi. Balasnya, mengutip kata-kata Andi di pesta amal. Andi menatapnya. Alisnya kembali berkerut. Kamu bicaranya kok kayak orang berpendidikan. Katanya setengah bercanda. Rina tergelak. Ah, cuma suka baca, Mas. Percakapan itu singkat, tapi membuat Rina bersemangat. Andi tak hanya ramah, tapi juga rendah hati. Jauh dari sikap arogan Bu Siti. Sepulang dari pasar, Rina membantu Mbok Asih memasak makan malam. Rin, kamu ketemu Tuan Andi tadi? Tanya Mbok Asih sambil mengiris bawang. Rina mengangguk. Iya, Mbok, kebetulan di pasar. Mbok Asih tersenyum. Hati-hati, ya. Nyonya nggak suka kalau pembantu dekat sama anaknya. Rina mengangguk, tapi hatinya memberontak. Aku bukan pembantu biasa, pikirnya. Malam itu, Bu Siti memanggilnya ke ruang tamu. Rina, aku dengar kamu ketemu Andi di pasar. Jangan macam-macam. Ya, Andi anakku. Dia bukan untuk orang sepertimu. Katanya dingin. Rina menunduk. Iya, Nyonya. Kami cuma ngobrol biasa. Bu Siti mendengus. Bagus. Ingat tempatmu. Rina kembali ke kamar. Tangannya mengepal. Sabar, Rina. Waktunya akan tiba. Bisiknya. Beberapa hari kemudian, Andi mulai lebih sering menyapa Rina. Saat membantu mencuci mobil, dia bercanda. Mbak Rina, kamu kuat banget sih nyanyi sambil kerja. Rina tertawa. Biar nggak bosan, Mas. Interaksi kecil ini membuat Rina semakin yakin Andi berbeda dari keluarganya. Suatu sore, Lila mendekat saat Rina menyiram tanaman. Mbak Rina, aku suka ngobrol sama kamu. Kayaknya kamu orang pinter. Kata Lila polos. Rina tersenyum. Terima kasih, Non Lila. Lila melanjutkan. Tapi hati-hati sama Mama. Dia nggak suka kalau Mas Andi dekat sama orang yang, yah, bukan dari kalangan kita. Peringatan Lila membuat Rina waspada. Dia tahu, untuk mendekati Andi tanpa menimbulkan kecurigaan, dia harus cerdas. Malam itu, dia menulis di buku catatan. Langkah berikutnya, buat Andi tertarik tanpa ungkap identitas. Dia memutuskan untuk, kebetulan, bertemu Andi lagi, mungkin di kafe dekat kantornya. Sebagai konglomerat, dia punya akses ke jadwal Andi, tapi harus berhati-hati. Rina tetap mengelola Putra Group dari jauh. Tengah malam, saat semua tidur, dia mengadakan rapat virtual dengan Pak Budi. Nona, merger disetujui. Saham naik lagi. Lapor Pak Budi. Rina tersenyum. Bagus. Pantau kompetitor. Dia menutup laptop, menatap kamar kecilnya. Aku bisa jalani ini, katanya. Hari-hari berlalu, Rina semakin terampil menjalani peran ganda. Dia belajar memasak soto, membantu Lila dengan tugas kuliah, dan mengobrol dengan Andi. Setiap senyum Andi menghangatkan hatinya, tapi tatapan tajam Bu Siti mengingatkannya pada rintangan. Aku harus sabar, pikirnya. Tapi kalau Bu Siti menyakiti aku, dia akan menyesal. Rina tak tahu, pertemuan kecil dengan Andi ini akan memicu konflik besar dengan Bu Siti. Rina bangun sebelum fajar, seperti biasa, di kamar kecilnya yang berdinding kayu di belakang rumah keluarga Pratama. Cahaya pucat dari lampu neon menerangi kasur tipisnya, kontras dengan kamar mewahnya di penthouse pribadi yang kini ditinggalkan demi penyamaran ini. Dia menggosok mata, mencoba mengusir kantuk, dan mengenakan kaos sederhana serta celana panjang yang sudah mulai usang. Aroma kopi murah yang diseduh Mbok Asih di dapur belakang menyapa hidungnya, memberi sedikit semangat. Hari ini harus lebih hati-hati,
gumamnya, mengingat peringatan Bu Siti tentang kedekatannya dengan Andi. Tapi di balik rasa waspada, ada getar harapan di hatinya. Pertemuan di pasar dengan Andi kemarin membuatnya yakin bahwa pria itu memiliki ketulusan yang ingin dia uji lebih dalam. Pagi itu, Rina membantu Mbok Asih menyiapkan sarapan. Nasi goreng dengan telur mata sapi dan irisan timun. Dapur kecil itu penuh dengan suara wajan mendesis dan aroma bawang goreng. Mbok Asih, dengan kerudung sederhana dan senyum hangat, bercerita tentang masa mudanya sebagai pembantu. Dulu aku juga kayak kamu, Rin, bingung awalnya. Tapi lama-lama terbiasa, katanya sambil mengaduk nasi. Rina tersenyum. Mbok hebat, bisa bertahan lama di sini. Mbok Asih tergelak. Kalau nggak sabar, mana kuat sama nyonya? Rina mengangguk. Tahu benar maksud Mbok Asih. Bu Siti, dengan sikap arogannya, seringkali membuat suasana tegang, terutama untuk Rina yang kini jadi sasaran tatapan curiga. Saat sarapan disajikan, Andi muncul di ruang makan, mengenakan kemeja biru tua yang rapi. Pagi, Mbok, Mbak Rina. Sapanya, suaranya lembut. Rina menunduk, menyembunyikan senyum kecil. Pagi, Mas, jawabnya pelan, sibuk mengatur piring. Andi duduk, mengambil koran, tapi sesekali melirik Rina yang bergerak lincah mengisi gelas dengan teh. Nasi gorengnya enak hari ini, komentar Andi, membuat Rina tersipu. Terima kasih, Mas. Resep Mbok Asih. Balasnya. Andi tersenyum. Tapi tanganmu yang masak, kan? Rina tergelak pelan, tapi hatinya berbunga. Interaksi kecil ini, meski sederhana, terasa hangat baginya. Namun, kehangatan itu tak berlangsung lama. Bu Siti masuk ruang makan, mengenakan daster mahal dengan motif bunga. Matanya langsung menangkap suasana antara Rina dan Andi. Rina, apa-apaan ini? Kerjaanmu belum selesai, sudah ngobrol-ngobrol. Bentaknya. Rina buru-buru menunduk. Maaf, Nyonya. Saya ke dapur dulu. Bu Siti mendengus, lalu menatap Andi. Andi, Mama bilang berulang-ulang, jangan terlalu akrab sama pembantu. Apa kata teman-temanmu nanti? Andi hanya mengangguk kecil, tapi wajahnya menunjukkan ketidaksetujuan. Rina, yang mendengar dari dapur, mengepal tangan. Sabar, Rina. Ini bagian dari ujian, bisiknya dalam hati. Seiring hari berlalu, Rina dan Andi semakin sering bertemu dalam situasi kecil. Suatu sore, saat Rina menyiram tanaman di taman depan, Andi pulang dari kantor dengan wajah lelah. Dia berhenti di dekat Rina, melepas dasinya. Capek, Mbak Rina? Tanyanya sambil tersenyum. Rina menggeleng. Biasa saja, Mas. Mas Andi yang kelihatan capek. Andi menghela napas. Hari ini meeting sama investor, ribet banget. Kadang pengin kabur aja ke pantai. Rina tertawa. Pantai bagus, Mas. Bisa nyanyi-nyanyi di sana. Andi terkekeh. Kamu suka nyanyi? Lagu apa? Rina, tanpa sadar, menyebut lagu favoritnya. Sebuah lagu jazz klasik yang dia dengar di penthouse-nya. Andi terkejut. Wah, selera kamu klasi juga. Rina buru-buru mengalihkan topik, takut ketahuan. Cuma dengar dari radio, Mas. Katanya tergesa. Obrolan-obrolan kecil ini membuat Rina semakin yakin bahwa Andi berbeda. Dia tak hanya ramah, tapi juga punya mimpi besar. Sesuatu yang jarang ditemui di kalangan pria yang pernah mendekatinya demi harta. Suatu malam, saat Rina membantu Lila mengerjakan tugas kuliah tentang ekonomi, Lila berkomentar. Mbak Rina, kamu pinter banget. Kayaknya kamu pernah kuliah, deh. Rina tersenyum. Cuma suka baca, Non. Tapi Lila tak puas. Beneran, Mbak, kamu nggak kayak pembantu biasa. Rina hanya tertawa kecil, tapi hatinya gelisah. Dia harus lebih berhati-hati agar penyamaran ini tak terbongkar sebelum waktunya. Malam itu, setelah semua tidur, Rina duduk di kamarnya, membuka ponsel lama untuk memeriksa laporan dari Pak Budi. Nona, saham kita naik 7% setelah merger.
Ada undangan ke konferensi di Singapura. Tulisnya. Rina mengetik balasan. Tunda konferensi. Fokus stabilkan pasar lokal. Dia menutup ponsel, menatap dinding. Menjalani dua kehidupan ini melelahkan. Di satu sisi, dia harus tetap memimpin putra grup dari bayang-bayang. Di sisi lain, dia harus berpura-pura sebagai pembantu yang patuh. Tapi setiap kali Andi tersenyum padanya, semua lelah itu terasa worth it. Beberapa hari kemudian, kesempatan besar datang. Andi mengalami masalah dengan mobilnya. Ban kempis di tengah jalan. Rina, yang kebetulan sedang di garasi, menawarkan bantuan. "Mas, saya bisa bantu cek ban," katanya, mengingat pelajaran mekanik dasar yang dia pelajari dari sopir pribadinya. Andi terkejut. "Wah, Mbak Rina serba bisa ya." Bersama, mereka memeriksa ban, dan Andi tak henti-hentinya memuji ketangkasan Rina. "Kamu benar-benar beda," katanya, matanya penuh kekaguman. Rina tersenyum. "Biasa aja, Mas. Dulu sering bantu-bantu di kampung." Kebohongan kecil itu terasa pahit, tapi Rina tahu ini perlu. Setelah kejadian itu, Andi mulai mencari alasan untuk berbicara dengan Rina. Dia sering mampir ke dapur, pura-pura mencari camilan, hanya untuk mengobrol. "Mbak Rina, kamu pernah pengin punya usaha sendiri?" tanyanya suatu hari. Rina, yang sedang mencuci piring, hampir tersedak. Ya, pernah sih, Mas. Tapi kan susah, nggak punya modal." Jawabnya, berusaha terdengar sederhana. Andi mengangguk. "Kalau kamu serius, aku bisa bantu cari jalan. Kamu kayaknya pinter." Rina tersenyum, hatinya hangat. "Terima kasih, Mas. Tapi saya cuma pembantu biasa," katanya, menahan dorongan untuk mengungkapkan kebenaran. Namun, kedekatan ini tak luput dari mata Bu Siti. Suatu malam, saat Rina membawa teh ke ruang keluarga, Bu Siti menahannya. "Rina, aku lihat kamu sering ngobrol sama Andi. Aku bilang sekali lagi, jauhi anakku. Kamu cuma pembantu, tahu tempatmu," katanya dengan nada tajam. Rina menunduk. "Iya, Nyonya. Maaf." Tapi di dalam hati, dia membara. "Kalau kau tahu aku lebih kaya dari keluargamu, apa kau masih berani bicara begitu?" pikirnya. Dia kembali ke kamar, menulis di buku catatannya. Bu Siti mulai jadi ancaman. Harus lebih pintar atur strategi. Rina tahu, hubungannya dengan Andi mulai berkembang. Tapi Bu Siti adalah rintangan besar. Dia memutuskan untuk mencari cara agar Andi lebih terbuka tanpa memicu kecurigaan. Mungkin, dia bisa, kebetulan, bertemu Andi di luar rumah lagi, seperti di kafe favoritnya. Sebagai konglomerat, Rina punya akses ke informasi jadwal Andi, tapi dia harus hati-hati. "Aku harus buat dia jatuh cinta padaku sebagai Rina biasa," pikirnya. Di sisi lain, dia tetap mengelola Putra Group. Tengah malam, dia rapat virtual dengan Pak Budi. "Nona, investor Jepang minta presentasi minggu depan," lapornya. "Delegasikan ke tim." "Budi, aku masih sibuk," jawab Rina. Dia menutup laptop, menatap bulan di luar jendela kecil. "Cinta ini harus berhasil, tapi aku tak akan biarkan Bu Siti menghinaku lebih jauh," katanya dalam hati. Hari-hari berikutnya, Rina semakin terampil menjalani peran ganda. Dia membantu Mbok Asih, mengobrol dengan Lila, mencuri momen dengan Andi. Setiap senyum Andi memperkuat tekadnya. Tapi tatapan Bu Siti mengingatkannya bahwa perjuangan ini baru dimulai. Rina tak tahu, kedekatan ini akan segera membawa mereka ke langkah berikutnya, konflik yang lebih besar dengan Bu Siti. Rina berdiri di dapur kecil rumah keluarga Pratama, mengaduk panci berisi sayur kolplai yang sedang dimasak untuk makan malam. Aroma bawang putih dan udang kering memenuhi udara, bercampur dengan suara minyak mendesis di wajan. 3 bulan telah berlalu sejak dia menyamar sebagai pembantu, dan hubungannya dengan Andi Pratama semakin erat. Obrolan-obrolan kecil mereka, dari candaan tentang lagu favorit hingga diskusi ringan tentang impian, telah menumbuhkan benih cinta di hati Rina. Namun, rahasia besar yang dia sembunyikan sebagai pewaris Putra Group
Konglomerasi raksasa di bidang properti dan teknologi membuatnya gelisah. Aku harus yakin Andi tulus, gumamnya, menatap uap yang mengepul dari panci. Di balik keyakinan itu, ada keraguan. Apakah dia harus mengungkapkan identitasnya sebelum semuanya terlambat? Pagi itu, rumah keluarga Pratama terasa lebih sibuk dari biasanya. Embok Asih, dengan kerudung sederhana dan senyum hangat, memberitahu Rina bahwa Bu Siti mengundang kerabat dekat untuk makan malam. Kayaknya ada pengumuman besar, Rin, katanya sambil mengupas kentang. Rina mengangguk, tapi hatinya berdebar. Dia memperhatikan Andi yang tampak gugup sepanjang hari, mondar-mandir di ruang tamu sambil memeriksa ponselnya. Wajahnya penuh harap, tapi juga cemas. Apa yang terjadi? Pikir Rina, mencuri pandang dari dapur. Sorot mata Andi membuatnya semakin penasaran, sekaligus takut. Apakah Bu Siti sudah tahu sesuatu tentangnya? Sore menjelang, saat Rina menyapu teras, Andi mendekatinya dengan langkah cepat. "Mbak Rina, bisa bicara sebentar?" tanyanya, suaranya pelan tapi tegas. Rina terkejut, sapunya hampir jatuh. "Iya, Mas. Ada apa?" balasnya, berusaha tenang meski jantungnya berdegup kencang. Andi mengajaknya ke sudut taman, di bawah pohon mangga yang rindang, jauh dari pandangan Bu Siti. Dia menatap Rina dalam-dalam, matanya penuh emosi. "Rina, aku tahu kita baru kenal beberapa bulan. Tapi, aku merasa kamu orang yang spesial. Aku serius sama kamu," katanya, wajahnya memerah. Rina membeku, tak tahu harus menjawab apa. "Mas Andi, maksudnya?" tanyanya, pura-pura tak mengerti. Andi menghela napas, lalu mengeluarkan kotak kecil dari saku. "Rina, maukah kamu menikah denganku?" Di dalam kotak itu, sebuah cincin sederhana dengan batu kecil berkilau di bawah sinar matahari. Rina terdiam, pikirannya berputar. Ini adalah momen yang dia tunggu. Bukti bahwa Andi mencintainya sebagai Rina biasa, bukan pewaris kaya raya. Tapi di saat yang sama, dia takut. Bagaimana jika Bu Siti menentang keras? Bagaimana jika identitasnya terbongkar sebelum waktunya? "Mas, ini mendadak sekali," katanya. Suaranya gemetar. Andi tersenyum, menggenggam tangannya. "Aku tahu, Rina. Tapi aku yakin sama perasaanku. Kita bisa hadapi apapun bersama." Kata-kata itu menghangatkan hati Rina. Dan setelah beberapa detik yang terasa seperti abad, dia mengangguk. "Iya, Mas. Aku mau." Andi memeluknya pelan, dan untuk sesaat, Rina melupakan dunia di sekitarnya. Bu Siti, penyamaran, dan rahasianya. Malam itu, saat makan malam keluarga, Andi mengumumkan lamarannya di depan Bapak Hari, Bu Siti, dan Lila. "Papa, Mama, aku mau menikah dengan Rina," katanya tegas. Tangannya menggenggam tangan Rina di bawah meja. Ruangan hening sejenak. Bapak Hari, yang jarang bicara, mengangguk pelan. "Kalau kamu yakin, Papa dukung." Lila bertepuk tangan. "Wah, seru. Mbak Rina jadi kakak ipar." Tapi Bu Siti, yang selama ini curiga, menatap Rina dengan mata menyipit. "Rina? Pembantu kita?" katanya. Nada suaranya penuh penghinaan. "Andi, kamu serius? Dia cuma pembantu." Andi menegakkan kepala. "Mama, aku cinta Rina. Status nggak penting." Bu Siti mendengus, tapi tak berkata lebih lanjut di depan keluarga. Rina, yang berdiri di sudut ruangan, merasakan tatapan Bu Siti seperti pisau. Ini baru permulaan, pikirnya, jantungnya berdetak kencang. Persiapan pernikahan dimulai dengan cepat. Andi bersikeras mengurus semuanya sendiri, menolak bantuan besar dari keluarga agar pernikahan tetap sederhana. "Aku mau ini spesial buat kita, Rina," katanya suatu hari saat mereka duduk di taman, merencanakan detail. Rina tersenyum, tapi hatinya terbelah. Sebagai konglomerat, dia bisa membiayai pernikahan megah dalam sekejap. Gedung mewah, dekorasi impor, gaun dari Paris. Tapi dia harus tetap berperan sebagai Rina biasa, memilih undangan sederhana dan dekorasi bunga lokal.
Lila, yang antusias, sering ikut membantu. "Mbak Rina, kamu harus pakai gaun putih yang cantik," katanya ceria sambil menunjukkan gambar di ponselnya. Rina tertawa. "Iya, Non, tapi yang sederhana aja." Lila mengangguk, tapi matanya berbinar, seolah membayangkan pernikahan bak dongeng. Namun, Bu Siti tak tinggal diam. Dia sering memanggil Rina ke ruang tamu untuk mengobrol. "Rina, kamu tahu kan, keluarga kami punya nama besar. Andi anak berpendidikan, pengusaha sukses. Kamu, cuma pembantu," katanya suatu malam. Suaranya dingin seperti es. "Apa kamu pikir kamu pantas?" Rina menunduk, menahan amarah yang membuncah. "Saya cuma ingin Mas Andi bahagia, Nyonya," jawabnya pelan. Suaranya terkontrol. Bu Siti tersenyum sinis. "Kita lihat saja nanti." Rina kembali ke kamar. Tangannya gemetar. Kalau dia tahu aku lebih kaya dari keluarganya, apa dia masih berani bicara begitu? Pikirnya, mengepal tangan. Di sisi lain, Rina tetap mengelola Putra Group dari bayang-bayang. Tengah malam, saat semua tidur, dia membuka laptop di kamar kecilnya untuk rapat virtual dengan Pak Budi, asisten pribadinya. "Nona, ekspansi ke Malaysia sudah disetujui. Profit kuartal ini naik 10%. Lapor Pak Budi." Rina mengangguk. "Bagus. Tunda rencana aku ke publik untuk sementara." Dia menutup laptop, menatap bulan di luar jendela kecil. Menjalani dua kehidupan ini semakin berat, terutama dengan tekanan dari Bu Siti. Tapi setiap kali Andi memegang tangannya, berjanji akan melindunginya, Rina merasa semua ini sepadan. Seiring persiapan pernikahan berjalan, Rina mulai merasakan kebahagiaan sejati. Andi sering mencuri waktu untuk mengajaknya jalan-jalan sore, meski hanya ke taman kota. "Rina, aku nggak peduli apa kata orang. Yang penting kita bersama," katanya suatu hari, matanya penuh keyakinan. Rina tersenyum, tapi hatinya gelisah. Dia tahu Bu Siti tak akan menyerah begitu saja. Suatu sore, saat Rina membantu Mbok Asi memasak untuk acara tunangan kecil-kecilan, dia mendengar Bu Siti berbisik pada temannya di telepon. "Aku nggak akan biarkan anakku nikah sama pembantu. Aku punya rencana," katanya. Suaranya penuh dendam. Rina, yang berdiri di balik pintu, merasa jantungnya terhenti. "Rencana apa?" pikirnya, cemas. Hari-hari menjelang pernikahan dipenuhi ketegangan. Rina berusaha fokus pada Andi, tapi tatapan Bu Siti semakin tajam. Lila, yang mulai curiga dengan sikap ibunya, mendekati Rina. "Mbak, Mama kayaknya nggak suka sama kamu. Hati-hati, ya," katanya pelan, matanya penuh kekhawatiran. Rina mengangguk. "Terima kasih, Non." Di kamarnya malam itu, Rina menulis di buku catatan kecilnya. Bu Siti merencanakan sesuatu. Harus waspada. Dia masih ragu untuk mengungkap identitasnya. "Kalau aku ceritakan sekarang, apakah Andi akan tetap mencintaiku sebagai Rina biasa?" pikirnya, menatap bayangannya di cermin kecil. Pagi sebelum acara tunangan, Andi memberi Rina sebuah kalung sederhana dengan liontin berbentuk hati. "Ini bukan apa-apa dibandingkan hatiku buatmu," katanya, memasangkan kalung itu di leher Rina. Rina tersentuh. Air mata hampir jatuh. "Terima kasih, Mas," bisiknya. Suaranya penuh emosi. Tapi di balik kebahagiaan itu, dia tahu badai akan datang. Bu Siti semakin sering mengawasinya, dan Rina merasa waktu untuk menghadapi kenyataan semakin dekat. "Aku harus kuat," katanya pada diri sendiri, menggenggam liontin itu erat-erat. Dia tak tahu, dalam hitungan minggu, penghinaan besar dari Bu Siti akan mengubah segalanya, mendorongnya ke tepi jurang antara cinta dan balas dendam. Rina berdiri di depan cermin kecil di kamarnya, menatap bayangannya dengan perasaan campur aduk. Gaun putih sederhana yang dipilih Andi untuk hari ini membalut tubuhnya dengan anggun, meski jauh dari gaun desainer yang biasa dia kenakan di acara-acara mewah Putra Group. Liontin hati dari Andi berkilau di lehernya, mengingatkannya pada janji cinta yang telah mereka ikrarkan. Hari ini adalah hari akad nikah,
Puncak dari perjuangan Rina untuk membuktikan bahwa Andi mencintainya sebagai Rina biasa, bukan pewaris konglomerasi. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada ketegangan yang tak bisa dia abaikan. Tatapan Bu Siti yang semakin tajam selama persiapan pernikahan membuatnya waspada. Ada sesuatu yang salah, gumamnya, mengencangkan genggaman pada liontin itu. Pagi itu, rumah keluarga Pratama dipenuhi keriuhan. Tamu-tamu mulai berdatangan, kebanyakan kerabat dekat dan teman-teman Andi. Embok Asi sibuk di dapur, menyiapkan hidangan sederhana sesuai permintaan Andi untuk menjaga acara tetap intim. Lila, dengan antusiasme khasnya, berlarian membantu dekorasi, memasang bunga melati di sudut-sudut ruangan. "Mbak Rina, kamu cantik banget hari ini," serunya saat melihat Rina keluar dari kamar. Rina tersenyum. "Terima kasih, Non." Tapi senyumnya memudar ketika dia melihat Bu Siti di ruang tamu, berbisik dengan seorang tamu yang tak dikenalnya. Matanya penuh dendam, dan Rina merasa bulu kuduknya merinding. Apa yang dia rencanakan? Pikirnya. 1 jam sebelum akad, suasana semakin tegang. Rina berada di kamar kecil yang disulap jadi ruang rias sementara. Embok Asi membantu menata rambutnya, menyelipkan bunga kecil di sanggul sederhana. "Kamu seperti putri, Rin," kata Embok Asi lembut. Rina tersenyum, tapi hatinya tak tenang. Dia masih memikirkan bisikan Bu Siti tadi. Andi masuk sejenak, mengenakan jas sederhana yang membuatnya tampak gagah. "Rina, kamu cantik sekali," katanya. Matanya berbinar. Rina tersipu. "Makasih, Mas. Aku cuma berharap semua berjalan lancar." Andi menggenggam tangannya. "Pasti. Aku janji." Tapi janji itu segera diuji. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka dengan keras. Bu Siti berdiri di ambang pintu. Wajahnya merah padam karena amarah. Di tangannya, dia memegang ember kecil berisi air kotor dari dapur. "Kamu, pembantu rendahan," teriaknya. Suaranya menggema hingga tamu-tamu di ruang tamu menoleh. Rina membeku, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sebelum dia bisa bereaksi, Bu Siti melemparkan air kotor itu ke arahnya. Air penuh sisa makanan dan minyak membasahi gaun putih Rina, membuatnya basah kuyup dan berbau. "Kamu pikir kamu pantas nikah sama anakku? Kamu cuma sampah," bentak Bu Siti, matanya penuh kebencian. Rina terpaku, air menetes dari rambutnya. Gaunnya kini bernoda coklat. Tamu-tamu yang mendengar keributan mulai berkerumun, berbisik dengan ekspresi terkejut. Andi berlari masuk, wajahnya pucat. "Mama, apa-apaan ini?" teriaknya, mencoba menahan Bu Siti. Tapi Bu Siti tak berhenti. "Andi, buka mata kamu. Dia cuma pembantu. Aku sudah selidiki, dia nggak punya apa-apa. Cuma orang miskin yang pengin naik derajat." Rina merasa dadanya sesak. Penghinaan itu bukan hanya menyakiti tubuhnya, tapi juga hatinya. Dia menatap Andi, mencari dukungan, tapi Andi hanya berdiri membeku, wajahnya penuh kebingungan. "Rina, apa benar?" tanyanya pelan, suaranya penuh keraguan. Rina ingin menjelaskan, tapi amarah dan rasa malu menahannya. "Aku nggak akan biarkan ini," bisiknya dalam hati, matanya berkaca-kaca. Embok Asi bergegas membawa handuk, mencoba membantu Rina membersihkan diri. "Rin, sabun ini, cepat ganti baju," katanya panik. Tapi Rina menggeleng, tangannya mengepal. "Nggak perlu, Embok," katanya dingin. Dia menatap Bu Siti, yang masih berdiri dengan ekspresi puas. "Nyonya pikir saya nggak pantas? Baik, saya tunjukkan siapa saya sebenarnya," katanya, suaranya penuh tekad meski gemetar. Tamu-tamu berbisik lebih keras, beberapa tertawa kecil, mengira ini drama keluarga biasa. Lila, yang berdiri di sudut, tampak pucat. "Mama, kenapa gitu?" bisiknya. Tapi Bu Siti mengabaikannya. Rina berjalan keluar dari kamar. Gaunnya masih basah dan kotor. Dia mengabaikan tatapan tamu, berjalan menuju pintu depan. Andi mengejarnya. "Rina, tunggu. Aku minta maaf atas Mama." Rina berhenti,
menoleh dengan mata penuh luka. Mas Andi, aku pikir kamu beda. Tapi kalau kamu ragu sama aku hanya karena kata-kata mama kamu, mungkin kita nggak cocok. Katanya, suaranya pecah. Andi terdiam, tak mampu menjawab. Rina melangkah keluar, diikuti tatapan bingung dan cemoohan tamu. Di luar rumah, Rina mengeluarkan ponsel lamanya dan menghubungi Pak Budi. Budi, kirim mobil sekarang. Aku selesai di sini, katanya. Suaranya tegas meski air mata mengalir. Dalam hitungan menit, sebuah Rolls-Royce hitam mengilap berhenti di depan rumah. Pengawal pribadinya, seorang pria berjas rapi, membukakan pintu. Rina melangkah masuk. Gaun kotornya kontras dengan kemewahan mobil itu. Tamu-tamu yang melihat dari jendela ternganga, termasuk Bu Siti yang kini berdiri di teras. Siapa dia sebenarnya? Gumam salah satu tamu. Di dalam mobil, Rina menatap keluar jendela. Air matanya masih mengalir. Penghinaan Bu Siti seperti pisau yang menusuk hatinya, tapi juga membangkitkan amarah yang selama ini dia tahan. Aku nggak akan biarkan ini berakhir begitu saja, katanya pada diri sendiri. Dia menggenggam ponsel, mengetik pesan untuk Pak Budi. Siapkan tim. Kita mulai selidiki bisnis keluarga Pratama. Aku mau tahu semua kelemahan mereka. Pak Budi membalas cepat. Siap, Nona. Apa rencana berikutnya? Rina menutup ponsel, menatap bayangan rumah Pratama yang menjauh. Bu Siti, kamu akan menyesal, bisiknya. Malam itu, di penthouse mewahnya, Rina duduk di ruang kerjanya, dikelilingi layar komputer yang menampilkan laporan keuangan Putra Group. Dia telah kembali ke dunianya sebagai konglomerat. Tapi luka dari penghinaan tadi masih membekas. Gaun kotor itu masih tergeletak di sudut kamar. Pengingat akan apa yang baru saja terjadi. Dia membuka buku catatan kecilnya, menulis. Bu Siti pikir dia bisa menghinaku. Dia salah besar. Rina tahu, keputusannya untuk tetap menyamar selama ini telah membawanya pada momen ini. Momen di mana dia harus memilih antara cinta dan keadilan. Andi mencoba menghubunginya berkali-kali, mengirim pesan penuh permintaan maaf. Rina, aku nggak tahu mama akan sejauh ini. Tolong bicara denganku. Tulisnya. Tapi Rina tak membalas. Hatinya terluka, bukan hanya oleh Bu Siti, tapi juga oleh keraguan Andi. Kalau dia benar-benar mencintaiku, dia nggak akan diam tadi, pikirnya. Dia memutuskan untuk menunda keputusan soal Andi dan fokus pada Bu Siti. Aku akan buat dia merasakan apa yang aku rasakan, katanya, matanya penuh tekad. Rina menghubungi Pak Budi lagi, meminta laporan mendalam tentang bisnis keluarga Pratama. Cari tahu semua, hutang, mitra bisnis, skandal apapun, perintahnya. Pak Budi, yang sudah terbiasa dengan ketegasan Rina, mengangguk melalui video call. Dalam 48 jam, Nona, laporan akan siap. Rina menutup laptop, menatap kota Jakarta yang berkilau dari jendela. Dia tahu, langkah berikutnya akan mengubah segalanya. Penghinaan Bu Siti bukan hanya serangan pribadi, tapi juga tantangan terhadap harga dirinya sebagai Rina Amelia Putri, pewaris Putra Group. Kamu memulai perang ini, Bu Siti. Dan aku akan mengakhirinya, katanya. Suaranya dingin seperti baja. Rina duduk di dalam Rolls-Royce hitam yang meluncur mulus meninggalkan rumah keluarga Pratama. Gaun putihnya yang kini basah dan kotor menempel di kulitnya. Bau air kotor dari ember Bu Siti masih menyengat. Air mata mengalir di pipinya. Tapi matanya menyala penuh amarah. Penghinaan yang baru saja dia alami. Disiram air kotor di depan tamu, dihina sebagai pembantu rendahan, membakar harga dirinya. Namun, di balik luka itu, ada tekad yang kini mengeras seperti baja. Bu Siti, kamu akan menyesal, gumamnya, menggenggam ponsel lamanya erat-erat. Di luar jendela, rumah Pratama menjauh, tapi bayangan wajah sombong Bu Siti terus menghantuinya. Pengawal pribadinya, Dedi, melirik melalui kaca spion. Ke penthouse, Nona? Tanyanya dengan nada hati-hati. Rina mengangguk. Iya, Dedi. Dan pastikan tidak ada yang tahu saya di sini.
Dia tak ingin media atau siapapun mengetahui keberadaannya malam ini. Penyamaran sebagai pembantu telah berakhir, dan kini saatnya dia kembali sebagai Rina Amelia Putri, pewaris Putra Group yang menguasai dunia bisnis Indonesia. Mobil melaju menuju pusat kota Jakarta. Lampu-lampu gedung pencakar langit menyambutnya seperti panggilan untuk bangkit. Di penthouse mewahnya di kawasan SCBD, Rina langsung menuju kamar mandi. Dia melepas gaun kotor itu, membiarkannya jatuh ke lantai marmer. Air hangat dari pancuran membasuh sisa-sisa penghinaan dari tubuhnya. Tapi luka di hatinya tak begitu mudah hilang. Dia menatap bayangannya di cermin kamar mandi. Wajahnya yang biasanya penuh percaya diri kini terlihat lelah. Aku nggak akan biarkan ini berakhir begitu saja, katanya. Suaranya penuh tekad. Setelah berganti ke piyama sutra, dia duduk di ruang kerjanya, dikelilingi layar komputer yang menampilkan laporan keuangan dan grafik saham Putra Group. Disinilah dunianya yang sebenarnya, dunia kekuasaan dan strategi. Rina menghubungi Pak Budi melalui video call. Budi, apa kabar laporan yang aku minta? Tanyanya, suaranya dingin. Pak Budi, yang sudah terbiasa dengan ketegasan Rina, menjawab, sudah 80% selesai, Nona. Bisnis keluarga Pratama punya beberapa kelemahan, hutang besar ke bank lokal, dan ada rumor korupsi kecil di salah satu cabang toko mereka. Rina mengangguk, matanya menyipit. Cari bukti konkret. Aku mau semua detail dalam 24 jam. Pak Budi mengangguk. Siap, Nona. Rina menutup panggilan, menatap layar yang menunjukkan nilai pasar Putra Group, 10 kali lipat lebih besar dari bisnis keluarga Pratama. Kamu pikir aku cuma pembantu, Bu Siti? Aku akan tunjukkan siapa aku, gumamnya. Keesokan harinya, Rina memutuskan untuk kembali ke rumah Pratama, bukan sebagai pembantu, tapi sebagai dirinya yang sebenarnya. Dia mengenakan setelan blazer putih dari desainer ternama, rambutnya ditata elegan, dan parfum Chanel kesukaannya kembali menyapa hidungnya. Dedi mengantarnya dengan mobil yang sama, dan ketika mereka tiba di depan Villa Pratama, suasana masih kacau dari drama semalam. Tamu-tamu sudah pulang, tapi beberapa kerabat masih berkumpul di ruang tamu, berbisik tentang kejadian memalukan itu. Rina melangkah keluar dari mobil, tumitnya berderit di jalan berbatu. Satpam di gerbang ternganga, tak mengenali pembantu yang kini tampak seperti ratu. Rina masuk ke rumah tanpa mengetuk, langsung menuju ruang tamu tempat Bu Siti, Andi, Bapak Hari, dan Lila berkumpul. Wajah Bu Siti memucat saat melihatnya. Kamu, apa maksudmu kembali ke sini? Tanyanya, suaranya gemetar. Andi berdiri, wajahnya penuh penyesalan. Rina, aku minta maaf. Aku nggak tahu Mama akan. Rina mengangkat tangan, memotong. Cukup, Mas Andi. Aku bukan datang untuk mendengar maaf. Dia menatap Bu Siti, yang kini tampak bingung. Nyonya Siti, kemarin Anda bilang saya cuma pembantu rendahan. Sekarang, izinkan saya memperkenalkan diri yang sebenarnya. Rina mengeluarkan kartu nama dari tasnya, melemparkannya ke meja. Rina Amelia Putri, CEO Putra Group. Perusahaan saya menguasai 60% pasar properti di Indonesia, dan nilai aset kami jauh di atas bisnis keluarga Anda. Ruangan hening. Bapak Hari menatap kartu nama itu. Alisnya terangkat. Lila terkesiap. Mbak Rina, konglomerat. Bu Siti tergagap. Ini bohong. Kamu cuma pembantu. Rina tersenyum dingin. Bohong? Saya sengaja menyamar untuk menguji keluarga ini, terutama Mas Andi. Tapi Anda, Bu Siti, telah membuktikan siapa Anda sebenarnya. Andi melangkah maju, wajahnya penuh kebingungan. Rina, kenapa kamu nggak bilang dari awal? Aku nggak peduli siapa kamu. Aku cinta kamu. Rina menatapnya. Matanya penuh luka. Kalau kamu benar-benar cinta, Mas, kamu nggak akan diam saat mama kamu menghinaku kemarin. Andi terdiam, tak mampu menjawab. Bu Siti, yang mulai panik, berteriak. Kamu pikir kamu bisa datang ke sini dan mengancam kami? Keluarga kami punya nama besar. Rina tertawa kecil. Nama besar?
Bisnis Anda penuh hutang, dan saya punya cukup kekuatan untuk menghancurkan apa yang tersisa dari nama itu. Rina menoleh ke arah pintu, memberi isyarat pada Dedi yang masuk dengan dua pria berjas, pengacara pribadinya. Ini laporan awal tentang bisnis keluarga Pratama, kata Rina, melemparkan map ke meja. Hutang 50 miliar ke bank, transaksi mencurigakan di cabang Surabaya, dan beberapa pelanggaran pajak. Kalau saya serahkan ini ke otoritas, apa yang akan terjadi pada nama besar Anda, Bu Siti? Wajah Bu Siti membeku. Mulutnya terbuka tapi tak ada kata yang keluar. Bapak Hari mengambil map itu, membaca dengan wajah pucat. Ini, bagaimana bisa? Gumamnya. Rina melangkah mendekati Bu Siti. Suaranya dingin. Kemarin, Anda menyiram saya dengan air kotor. Mengira saya tak berdaya. Sekarang, Anda tahu siapa saya. Saya bisa membeli seluruh bisnis Anda dengan sekejap. Tapi saya pilih untuk membuat Anda merasakan apa yang saya rasakan. Bu Siti mundur. Wajahnya penuh ketakutan. Kamu gak akan berani, katanya. Tapi suaranya lemah. Rina tersenyum. Oh, saya sangat berani. Ini baru permulaan. Lila, yang selama ini diam, berlari ke arah Rina. Mbak Rina, aku minta maaf atas Mama. Aku nggak tahu dia akan sejauh ini, katanya. Air mata mengalir. Rina mengangguk. Aku nggak menyalahkan kamu, Lila. Dia lalu menatap Andi, yang masih berdiri membeku. Mas Andi, aku pikir kamu tulus. Tapi keraguanmu kemarin membuktikan sebaliknya. Pernikahan ini selesai. Andi mencoba meraih tangannya. Rina, tolong, beri aku kesempatan. Tapi Rina menggeleng. Kesempatanmu habis saat kamu diam. Rina berbalik, berjalan menuju pintu. Tamu-tamu yang masih ada di rumah, yang menyaksikan dari jauh, berbisik dengan kagum dan takut. Itu Rina Amelia Putri, pewaris Putra Group. Gumam salah satu kerabat. Rina tak peduli. Dia melangkah keluar, naik ke mobilnya, dan memerintahkan Dedi untuk pergi. Di dalam mobil, dia menghela napas panjang, merasa beban di dadanya sedikit berkurang. Tapi luka di hatinya masih ada. Aku nggak akan biarkan Bu Siti lolos begitu saja, katanya pada diri sendiri. Malam itu, di penthouse-nya, Rina duduk dengan Pak Budi dan timnya. Mereka membahas langkah berikutnya. Membeli saham mayoritas perusahaan Pratama secara diam-diam dan mempersiapkan laporan untuk otoritas pajak. Nona, kalau kita lanjutkan, bisnis mereka bisa runtuh dalam hitungan bulan, kata Pak Budi. Rina mengangguk. Lakukan. Tapi pastikan hanya Bu Siti yang merasakan akibatnya. Aku nggak mau Lila atau Bapak Hari terlalu terdampak. Pak Budi mengangguk. Dipahami, Nona. Rina menatap kota Jakarta dari jendela. Lampu-lampu kota berkilau seperti bintang. Dia telah mengungkapkan identitasnya. Tapi perjuangan belum selesai. Bu Siti telah memulai perang. Dan Rina siap melawan. Kamu pikir aku lemah, Bu Siti? Sekarang, kamu akan tahu apa artinya menghadapi Rina Amelia Putri. Katanya, suaranya penuh tekad. Dia tahu, langkah berikutnya akan mengguncang keluarga Pratama, dan dia tak akan berhenti sampai keadilan terpenuhi. Rina berdiri di balkon penthouse-nya, menatap cakrawala Jakarta yang berkilau di bawah sinar bulan. Angin malam membelai wajahnya, membawa aroma kota yang sibuk, namun pikirannya penuh dengan rencana. Penghinaan Bu Siti 1 minggu lalu, air kotor yang disiramkan ke gaun pengantinnya, kata-kata pembantu rendahan yang masih bergema, telah mengubahnya. Rina Amelia Putri, pewaris Putra Group, bukan lagi wanita yang menyamar untuk mencari cinta sejati. Kini, dia adalah seorang pemimpin yang siap menunjukkan kekuatannya. Bu Siti, kamu pikir kamu bisa menghinaku tanpa akibat? Aku akan buktikan sebaliknya. Gumamnya, tangannya menggenggam gelas anggur merah yang belum tersentuh. Di ruang kerjanya, layar komputer menampilkan laporan terbaru dari Pak Budi. Bisnis keluarga Pratama, meski terlihat kokoh di permukaan, ternyata rapuh. Hutang 50 miliar ke bank lokal, transaksi mencurigakan di cabang Surabaya,
Dan beberapa pelanggaran pajak kecil namun signifikan adalah senjata yang kini ada di tangan Rina. Nona, kami juga menemukan bahwa Bu Siti secara pribadi mengalihkan dana perusahaan untuk investasi pribadi yang gagal. Lapor Pak Budi melalui video call. Rina mengangguk. Matanya menyipit. Bagus. Fokus pada Bu Siti. Aku ingin dia merasakan akibatnya. Tapi lindungi Lila dan Bapak Hari sebisa mungkin, katanya tegas. Pak Budi mengangguk. Saya akan atur, Nona. Kami juga mulai membeli saham perusahaan mereka secara diam-diam. Rina menutup panggilan, duduk di kursi kulitnya, dan membuka buku catatan kecilnya. Dia menulis, Langkah 1, kuasai saham mayoritas. Langkah 2, publikasikan pelanggaran Bu Siti. Langkah 3, tawarkan jalan keluar, tapi dengan syarat. Rencananya sederhana namun mematikan. Mengambil alih kendali bisnis Pratama tanpa menghancurkan keluarga Andi sepenuhnya. Meski hatinya terluka oleh keraguan Andi saat penghinaan itu terjadi, Rina masih menyimpan sedikit kasih untuknya. Aku nggak akan menghancurkan hidupmu, Andi. Tapi mamamu harus belajar, katanya pada diri sendiri. Keesokan harinya, Rina mengadakan rapat dengan tim eksekutif Putra Group di kantor pusat. Dalam setelan blazer hitam dan sepatu hak tinggi, dia memancarkan aura otoritas yang tak terbantahkan. Kita akan mengakuisisi saham PT Pratama Retail dalam 3 bulan. Pastikan semua dilakukan di bawah radar. Perintahnya pada tim keuangan. Kepala keuangan, Bu Rina, mengangguk. Kami sudah mengamankan 30% saham melalui pasar sekunder. Nona, dalam 2 bulan, kita bisa capai 51%. Rina tersenyum tipis. Bagus. Dan pastikan media tidak tahu sampai aku beri sinyal. Dia ingin kejutan ini sempurna, terutama untuk Bu Siti. Sementara itu, di rumah keluarga Pratama, suasana masih tegang. Bu Siti, yang awalnya merasa menang setelah mengusir Rina, kini gelisah. Berita tentang pembantu, yang ternyata pewaris Putra Group menyebar di kalangan kerabat, membuatnya jadi bahan cemoohan. Aku nggak percaya dia benar-benar Rina Amelia Putri, katanya pada Bapak Hari suatu malam, suaranya penuh ketidakpercayaan. Bapak Hari, yang biasanya pendiam, menatapnya tajam. Siti, kamu sudah keterlaluan. Kalau dia benar, kita dalam masalah besar. Bu Siti mendengus. Dia cuma menggertak. Putra Group nggak akan peduli sama keluarga kecil seperti kita. Tapi matanya penuh keraguan. Andi, di sisi lain, tenggelam dalam penyesalan. Dia mencoba menghubungi Rina setiap hari, mengirim pesan dan menelepon, tapi Rina tak pernah membalas. Aku bodoh, Lila, katanya pada adiknya suatu sore, wajahnya pucat. Aku seharusnya membela Rina saat mama menghinanya. Lila mengangguk. Kamu salah, Mas, tapi Mbak Rina orang baik. Mungkin dia masih mau ngomong kalau kamu minta maaf langsung. Andi menggeleng. Dia nggak akan maafin aku. Aku nggak tahu dia sekuat itu. Lila memeluknya. Coba aja, Mas. Jangan nyerah. Rina, meski fokus pada rencana balas dendam, tak bisa sepenuhnya mengabaikan Andi. Setiap notifikasi dari ponselnya membuat hatinya bergetar, tapi dia memilih untuk mengabaikannya. Aku nggak bisa lemas sekarang, katanya. Menatap foto Andi di ponselnya, foto dari taman kota saat mereka jalan-jalan sore. Dia menghela napas, menyimpan ponsel, dan kembali ke pekerjaan. Putra Group sedang dalam puncak performa. Saham naik 12% berkat ekspansi ke Malaysia, dan investor asing antre untuk bermitra. Tapi Rina tahu, kemenangan sejati adalah membuat Bu Siti membayar harga atas penghinaan itu. 2 minggu kemudian, Rina menerima undangan tak terduga. Lila mengirim pesan, meminta bertemu di kafe kecil di Kemang. Mbak Rina, aku tahu aku nggak punya hak minta apa-apa. Tapi tolong ketemu aku, ada yang penting. Tulisnya. Rina ragu, tapi rasa sayangnya pada Lila membuatnya setuju. Di kafe, Lila tampak gugup, matanya merah karena menangis. Mbak, aku minta maaf atas Mama. Aku nggak tahu dia akan sejauh itu, katanya,
Suaranya pecah. Rina tersenyum kecil. Aku nggak menyalahkan kamu, Lila. Lila melanjutkan. Mas Andi hancur, Mbak. Dia nyesel banget. Tolong beri dia kesempatan untuk jelasin. Rina menatap cangkir kopinya. Hatinya terbelah. Lila, aku sayang sama Mas Andi. Tapi dia nggak membelaku saat aku paling butuh. Itu menyakitkan. Katanya jujur. Lila mengangguk. Aku tahu, Mbak. Tapi Mama yang salah. Bukan Mas Andi sepenuhnya. Tolong pikirkan lagi. Rina tak menjawab. Hanya mengangguk pelan. Setelah Lila pergi, Rina termenung. Apakah aku terlalu keras pada Andi? Pikirnya. Tapi bayangan air kotor di gaunnya kembali muncul, menguatkan tekadnya. Sebulan kemudian, rencana Rina mulai terwujud. Putra Group berhasil menguasai 51% saham PT Pratama Retail, memberi Rina kendali penuh. Dia mengadakan konferensi pers, mengumumkan akuisisi itu dengan penuh percaya diri. Putra Group berkomitmen untuk memperbaiki operasional PT Pratama Retail, termasuk menyelesaikan masalah keuangan yang selama ini disembunyikan, katanya di depan wartawan. Media langsung heboh, terutama ketika laporan tentang pelanggaran Bu Siti bocor ke publik. Skandal di keluarga Pratama, dana disalahgunakan oleh istri pendiri, judul sebuah artikel besar. Bu Siti, yang menyaksikan berita itu di televisi, pingsan di ruang tamu. Bapak Hari harus membawanya ke rumah sakit. Sementara Andi dan Lila berusaha menenangkan situasi. Andi, yang kini tahu kekuatan Rina, pergi ke kantor Putra Group tanpa janji temu. Aku harus ketemu Rina, katanya pada resepsionis. Wajahnya penuh tekad. Setelah dibujuk, Rina akhirnya setuju bertemu. Di ruang rapat, Andi berdiri di depannya. Mata merah. Rina, aku tahu aku salah. Aku nggak membelamu saat Mama menghina kamu. Tapi aku cinta kamu, dan aku akan buktikan itu. Katanya, suaranya gemetar. Rina menatapnya. Hatinya masih terluka. Andi, aku nggak cuma pembantu yang kamu pikirkan. Aku Rina Amelia Putri, dan aku nggak akan biarkan siapapun menghinaku lagi. Katanya dingin. Andi mengangguk. Aku tahu, dan aku nggak peduli kamu siapa. Aku cuma mau kamu kembali. Rina terdiam, pikirannya berputar. Dia masih mencintai Andi, tapi luka itu terlalu dalam. Aku butuh waktu, Andi, katanya akhirnya. Andi mengangguk. Aku akan tunggu, berapa lama pun. Rina kembali ke penthouse malam itu, menatap kota dari balkon. Bu Siti telah merasakan akibatnya. Reputasinya hancur, dan posisinya di perusahaan dicopot. Tapi Rina tahu, balas dendam ini belum selesai. Dia ingin Bu Siti meminta maaf secara langsung, tapi hatinya juga bertanya, apakah dia bisa memaafkan Andi? Satu langkah lagi, katanya, menulis di buku catatannya. Bu Siti harus mengakui kesalahannya. Dan Andi, mungkin ada harapan. Dia menutup buku, menatap bintang-bintang, siap menghadapi babak akhir dari pertarungan ini. Rina berdiri di ruang rapat megah Putra Group, dikelilingi dinding kaca yang memamerkan pemandangan Jakarta dari ketinggian. Setelan blazer abu-abu yang dia kenakan memancarkan otoritas, kontras dengan gaun kotor yang pernah menjadi simbol penghinaan Bu Siti. Di depannya, tim eksekutifnya menunggu arahan. Layar besar menampilkan grafik akuisisi saham PT Pratama Retail yang kini telah mencapai 60%. Skandal Bu Siti, yang telah dipublikasikan ke media, telah mengguncang reputasi keluarga Pratama. Artikel-artikel berjudul, Korupsi di Pratama Retail, Ibu Siti terlibat penggelapan dana, masih menjadi headline di koran-koran besar. Namun, di balik kemenangan ini, hati Rina terbelah. Dia telah menghancurkan Bu Siti. Tapi pertanyaan tentang Andi masih menghantuinya. Apakah aku terlalu jauh? Pikirnya, menatap lampu-lampu kota yang berkilau di kejauhan. Malam sebelumnya, Rina menerima telepon dari Lila. Suaranya penuh isak tangis. Mbak Rina, Mama di rumah sakit. Dia pingsan lagi setelah berita itu. Aku tahu dia salah, tapi tolong, jangan hancurkan keluarga kami. Pintanya. Rina terdiam.
Hatinya tersentuh oleh kepolosan Lila. Aku nggak berniat menyakiti kamu atau papa, Lila. Tapi mama kamu harus bertanggung jawab. Jawabnya lembut. Setelah menutup telepon, Rina termenung di balkon penthouse-nya. Dia telah mencapai tujuannya. Bu Siti kehilangan kekuasaan, reputasi, dan pengaruhnya di perusahaan. Tapi kepuasan itu terasa hampa. Apa ini yang aku inginkan? Tanyanya pada diri sendiri, menatap bintang-bintang. Keesokan harinya, Rina memutuskan untuk mengunjungi rumah sakit tempat Bu Siti dirawat. Dia ingin melihat wanita yang pernah menghinanya itu, bukan untuk menyakiti lebih lanjut, tapi untuk menutup babak ini. Dengan setelan sederhana dan tanpa pengawal, dia masuk ke kamar rumah sakit. Bu Siti terbaring di ranjang, wajahnya pucat, infus menempel di tangannya. Melihat Rina, matanya membelalak, campuran ketakutan dan kebencian. Kamu datang untuk apa? Menertawakan aku? Tanyanya lemah. Rina menatapnya. Suaranya tenang. Saya datang untuk menawarkan jalan keluar. Nyonya. Saya bisa tarik laporan ke otoritas pajak dan hentikan proses hukum, tapi dengan satu syarat. Bu Siti mengerutkan kening. Syarat apa? Rina duduk di kursi di samping ranjang. Minta maaf. Secara terbuka, di depan media. Akui bahwa Anda salah menghina saya dan memalsukan laporan keuangan perusahaan. Jika Anda lakukan itu, saya akan pastikan keluarga Anda, Lila dan Bapak Hari, tetap terlindungi. Bu Siti menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Amarahnya bercampur dengan keputusasaan. Kamu pikir aku akan merendahkan diri seperti itu? Tanyanya, suaranya gemetar. Rina tersenyum tipis. Pilihan ada di tangan Anda. Tapi ingat, saya punya semua bukti. Tanpa kesepakatan ini, PT Pratama Retail akan runtuh sepenuhnya. Bu Siti terdiam, menunduk. Untuk pertama kalinya, dia tampak kehilangan kata-kata. Rina meninggalkan rumah sakit dengan perasaan lega namun berat. Dia telah memberikan Bu Siti kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Tapi keputusan akhir ada padanya. Di mobil, Pak Budi menghubunginya. Nona, kami sudah menyiapkan dokumen untuk menyerahkan laporan ke otoritas jika Bu Siti menolak. Apa langkah berikutnya? Rina menghela napas. Tunggu 48 jam. Jika dia tidak setuju, lanjutkan. Dia menutup telepon, menatap jalanan Jakarta yang ramai. Aku nggak ingin jadi monster seperti dia, pikirnya, tapi dia tahu keadilan harus ditegakkan. Sementara itu, Andi tak menyerah. Dia muncul di lobi kantor Putra Group. Kali ini dengan buket mawar putih dan wajah penuh tekad. Saya harus ketemu Rina, katanya pada resepsionis. Suaranya tegas. Setelah dibujuk, Rina setuju menemuinya di ruang rapat pribadi. Andi berdiri di depannya. Wajahnya lelah tapi penuh harap. Rina, aku tahu aku gagal melindungimu saat Mama menghinamu. Aku bodoh. Dan aku nggak akan membela diri. Tapi aku cinta kamu, dan aku akan buktikan itu setiap hari kalau kamu beri aku kesempatan. Katanya, suaranya pecah. Rina menatapnya. Hatinya terbelah antara luka masa lalu dan kenangan manis bersama Andi. Andi, kamu tahu betapa sakitnya aku saat itu. Katanya, suaranya dingin tapi penuh emosi. Aku menyamar untuk menguji ketulusanmu, dan kamu gagal di momen paling penting. Andi mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Aku tahu, Rina. Tapi aku nggak peduli kamu pembantu atau CEO. Aku cuma ingin kamu kembali. Rina terdiam, menatap mawar putih di tangan Andi. Bunga itu mengingatkannya pada gaun pengantin yang kini tersimpan di lemari. Penuh noda tapi juga kenangan. Aku butuh waktu, Andi. Bukan cuma untuk memaafkanmu, tapi untuk memaafkan diriku sendiri. Katanya akhirnya. Andi mengangguk. Aku akan tunggu, Rina. Selamanya kalau perlu. 2 hari kemudian, kejutan terjadi. Bu Siti muncul di konferensi pers darurat, didampingi pengacara keluarga. Dengan suara gemetar dan wajah pucat, dia membaca pernyataan di depan wartawan. Saya, Siti Pratama,
Meminta maaf kepada Rina Amelia Putri atas tindakan saya yang tidak pantas. Saya juga mengakui kesalahan saya dalam pengelolaan dana PT Pratama Retail. Ruangan penuh desas-desus. Kamera wartawan berkedip tanpa henti. Rina, yang menonton dari kantornya, tersenyum kecil. Dia akhirnya menyerah, gumamnya. Dia memerintahkan Pak Budi untuk menarik laporan ke otoritas, sesuai janjinya. PT Pratama Retail tetap di bawah kendali Putra Group, tapi Rina memastikan Lila dan Bapak Hari mendapat bagian yang adil. Malam itu, Rina duduk di penthouse-nya, menatap buku catatan kecilnya. Dia menulis, Bu Siti telah membayar harga. Tapi Andi, apakah aku bisa memaafkannya? Dia menutup buku, menatap kota Jakarta yang berkilau. Lila mengiriminya pesan, berterima kasih atas kebaikan Rina pada keluarganya. Mbak, aku tahu kamu orang baik. Aku harap kamu dan Mas Andi bisa baikan. Tulisnya. Rina tersenyum, tapi belum menjawab. Beberapa minggu kemudian, Rina mengadakan pertemuan dengan Andi di Taman Kota, tempat mereka pernah jalan-jalan sore. Andi datang dengan kemeja sederhana, wajahnya penuh harap. Rina, aku tahu aku nggak pantas minta apa-apa. Tapi aku janji, aku akan jadi pria yang lebih baik untukmu, katanya. Rina menatapnya, hatinya mulai melunak. Andi, aku masih mencintaimu, tapi aku perlu waktu untuk percaya lagi. Bisakah kamu bersabar? Tanyanya. Andi tersenyum, matanya berbinar. Selama apapun, Rina, aku nggak akan nyerah. Rina mengangguk, merasa beban di hatinya sedikit terangkat. Dia tak tahu apakah mereka akan kembali bersama, tapi untuk pertama kalinya, dia merasa ada harapan. Aku nggak akan buru-buru, katanya pada diri sendiri, menatap Andi yang berjalan di sisinya. Bu Siti telah dikalahkan, keadilan telah ditegakkan, dan Rina Amelia Putri kini berdiri tegak sebagai wanita yang tak hanya kuat, tapi juga belajar memaafkan. Dia melangkah maju, siap menghadapi apapun yang menanti, dengan hati yang mulai terbuka untuk masa depan. Rina berdiri di tepi balkon penthouse-nya, menatap gemerlap kota Jakarta yang terbentang di bawahnya. Angin malam membelai rambutnya, membawa aroma samar hujan yang baru reda. 2 minggu telah berlalu sejak konferensi pers Bu Siti, di mana wanita itu dengan terpaksa meminta maaf di depan media atas penghinaan terhadap Rina dan penggelapan dana PT Pratama Retail. Skandal itu telah meruntuhkan reputasi Bu Siti, membuatnya mengundurkan diri dari semua posisi di perusahaan keluarga. PT Pratama Retail kini berada di bawah kendali Putra Group, dengan Rina memastikan operasionalnya tetap berjalan demi menjaga stabilitas untuk Bapak Hari dan Lila. Namun, di balik kemenangan ini, hati Rina masih bergolak. Pertemuan terakhir dengan Andi di Taman Kota meninggalkan luka sekaligus harapan, dan dia belum tahu apakah dia bisa benar-benar memaafkan. Rina kembali ke dalam ruangan, duduk di meja kerjanya, dan membuka buku catatan kecilnya. Dia menulis, Bu Siti sudah dikalahkan. Tapi Andi, apakah aku bisa membuka hati lagi? Dia menutup buku, menatap foto dirinya dan Andi yang tersimpan di ponselnya. Foto dari sore yang hangat di Taman Kota, ketika mereka masih penuh tawa dan mimpi. Rasa sakit dari penghinaan Bu Siti dan keraguan Andi masih terasa. Tapi ada bagian dari dirinya yang merindukan kehangatan pria itu. Aku harus membuat keputusan, gumamnya, menghela napas panjang. Pagi itu, Rina menerima pesan dari Lila. Mbak Rina, aku mau ketemu. Ada sesuatu yang penting. Boleh nggak di kafe yang biasa? Rina tersenyum kecil, merasa hangat dengan kepolosan Lila. Tentu. Lila. Jam 3 sore ya. Balasnya. Dia tahu Lila tak bersalah dalam drama ini, dan hubungan mereka tetap erat meski badai telah melanda keluarga Pratama. Di kafe kecil di Kemang, Lila sudah menunggu dengan wajah ceria namun sedikit gugup. Mbak Rina, makasih udah mau ketemu, katanya, memeluk Rina erat. Rina tersenyum. Aku selalu punya waktu buat kamu, Lila. Mereka duduk, memesan kopi, dan Lila mulai berbicara. Mbak, aku tahu Mama salah besar. Aku nggak akan bela dia. Tapi, Mas Andi benar-benar hancur, kata Lila,
Matanya berkaca-kaca. Dia nggak tidur, nggak makan, cuma mikirin kamu. Dia bilang dia akan ngelakuin apa aja buat buktikan dia tulus. Rina menatap cangkirnya. Hatinya terguncang. Lila, aku juga masih sayang sama Mas Andi. Tapi aku nggak bisa lupa dia diam saat mama kamu menyiramku dengan air kotor. Katanya jujur, suaranya pelan. Lila mengangguk. Aku tahu, Mbak. Tapi dia nyesel banget. Dia bilang dia beku saat itu karena kaget, bukan karena nggak sayang. Rina terdiam, memikirkan kata-kata Lila. Aku akan pikirkan, Lila. Tapi aku butuh waktu. Katanya akhirnya. Setelah pertemuan itu, Rina kembali ke kantor Putra Group. Dia mengadakan rapat dengan timnya untuk membahas restrukturisasi PT Pratama Retail. Kita akan pertahankan sebagian besar karyawan dan cabang yang masih menguntungkan. Fokus pada efisiensi dan transparansi, katanya pada Kepala Keuangan, Bu Rina. Dan pastikan Bapak Hari mendapat posisi konsultasi agar dia tetap punya peran. Bu Rina mengangguk. Sudah diatur, Nona. Kami juga menyiapkan beasiswa untuk Lila atas nama perusahaan, seperti yang Anda minta. Rina tersenyum. Bagus. Aku ingin keluarga Pratama stabil, tapi tanpa Bu Siti di pucuk pimpinan. Malam itu, Rina mendapat telepon tak terduga dari Bapak Hari. Nona Rina, saya tahu saya nggak punya hak minta apa-apa setelah semua yang terjadi. Tapi saya ingin bertemu, hanya untuk berterima kasih. Katanya, suaranya penuh kerendahan hati. Rina setuju, dan mereka bertemu di sebuah restoran sederhana di Jakarta Selatan. Bapak Hari, dengan rambut yang mulai memutih, tampak lelah namun tulus. Saya minta maaf atas tindakan Siti. Saya nggak tahu dia akan sejauh itu. Katanya, menunduk. Rina mengangguk. Saya nggak menyalahkan Bapak. Saya hanya ingin keadilan. Bapak Hari tersenyum tipis. Kamu orang baik, Rina. Andi beruntung pernah dicintai kamu. Saya cuma minta, kalau bisa, beri dia kesempatan. Pertemuan itu membuat Rina semakin bimbang. Dia kembali ke penthouse, duduk di sofa dengan segelas teh chamomile, mencoba menenangkan pikirannya. Andi terus mengiriminya pesan, bukan lagi permintaan maaf, tapi cerita kecil tentang harinya, seperti dulu ketika mereka masih dekat. Hari ini aku ke taman kota. Ingat waktu kita makan es krim di sini, tulisnya suatu malam. Rina tersenyum membaca pesan itu, tapi tak membalas. Aku nggak mau buru-buru, katanya pada diri sendiri. Beberapa hari kemudian, Rina diundang ke acara amal yang diselenggarakan oleh klien besar Putra Group. Dia menghadiri acara itu dengan gaun malam biru tua yang elegan, menarik perhatian semua orang. Di tengah acara, dia terkejut melihat Andi di antara tamu. Dia mengenakan jas sederhana, tapi sorot matanya penuh tekad. Rina, aku nggak nyangka ketemu kamu di sini, katanya, mendekati dengan hati-hati. Rina menatapnya, hatinya berdebar. Andi, kamu di sini untuk apa? Tanyanya, suaranya netral. Andi tersenyum kecil. Aku sekarang kerja sama dengan yayasan amal ini. Aku coba jadi orang yang lebih baik, seperti yang kamu inginkan. Rina terdiam, terkesan dengan perubahan Andi. Mereka mengobrol sejenak, dan untuk pertama kalinya setelah insiden itu, Rina merasa nyaman di dekatnya. Aku lihat kamu berubah, Andi. Tapi aku masih takut terluka lagi. Katanya jujur. Andi mengangguk. Aku tahu, Rina. Aku nggak minta kamu maafin aku sekarang. Cuma izinkan aku dekat lagi, sedikit demi sedikit. Rina tersenyum tipis. Kita lihat saja, Andi. Sebulan kemudian, Rina mulai membuka diri. Dia dan Andi bertemu lebih sering, kadang untuk makan malam sederhana, kadang hanya untuk jalan-jalan di taman. Andi tak pernah memaksa, selalu sabar, dan perlahan membangun kembali kepercayaan Rina. Suatu malam, di tepi Danau Senayan, Andi memegang tangan Rina. Rina, aku tahu aku pernah gagal. Tapi aku janji, aku akan lindungi kamu, apapun yang terjadi. Katanya, matanya penuh kejujuran. Rina menatapnya, merasa hatinya mulai mencair.
Aku mulai percaya lagi. Andi. Tapi kita harus pelan-pelan, katanya. Andi tersenyum lebar. Itu lebih dari cukup buat aku. Malam itu, Rina kembali ke penthouse dengan hati yang lebih ringan. Dia membuka buku catatannya, menulis, "Aku memaafkan, tapi tak melupakan." Andi punya kesempatan kedua, tapi aku yang pegang kendali. Dia menutup buku, menatap kota Jakarta dari jendela. Bu Siti telah dikalahkan. PT Pratama Retail kini stabil di bawah Putra Group, dan Lila mendapat beasiswa untuk kuliah di luar negeri. Yang terpenting, Rina telah menemukan keseimbangan antara keadilan dan pengampunan. Aku nggak akan jadi korban lagi, katanya, tersenyum pada bayangannya di kaca. Dia melangkah maju, siap membangun masa depan, dengan atau tanpa Andi, tapi dengan hati yang kini lebih kuat. Rina berdiri di tepi jendela besar di kantornya di gedung Putra Group, menatap cakrawala Jakarta yang sibuk. Matahari pagi menyelinap di antara gedung-gedung pencakar langit, mencerminkan cahaya ke dinding kaca ruangannya. 3 bulan telah berlalu sejak Bu Siti meminta maaf di depan media, sebuah momen yang menandai kemenangan Rina atas penghinaan yang pernah dia terima. PT Pratama Retail kini berjalan stabil di bawah kendali Putra Group, dengan sistem baru yang transparan dan efisien. Lila telah memulai kuliahnya di Singapura berkat beasiswa yang diatur Rina, dan Bapak Hari menikmati peran barunya sebagai konsultan, jauh dari tekanan pengelolaan perusahaan. Namun, di balik kesuksesan ini, hati Rina masih mencari keseimbangan antara masa lalu dan masa depan, terutama dengan Andi. Rina duduk di meja kerjanya, membuka buku catatan kecil yang telah menjadi teman setianya selama perjalanan ini. Dia menulis, "Semua sudah selesai. Bu Siti belajar dari kesalahannya, dan aku telah membuktikan kekuatanku. Tapi Andi, apakah aku siap membuka hati sepenuhnya?" Dia menutup buku, menatap ponselnya yang bergetar karena pesan baru dari Andi. "Rina, aku mau ajak kamu makan malam. Hanya kita berdua, seperti dulu." "Boleh," tulisnya. Rina tersenyum kecil, jari-jarinya ragu di atas layar. Setelah sekian lama, dia mulai merasa nyaman dengan kehadiran Andi lagi, tapi luka dari keraguannya di masa lalu masih membayang. "Baiklah, Andi. Jam 7 di tempat biasa," balasnya akhirnya. Malam itu, Rina tiba di restoran kecil di Menteng, tempat mereka pernah menghabiskan malam-malam penuh tawa sebelum insiden air kotor itu. Dia mengenakan gaun sederhana berwarna zamrud, rambutnya dibiarkan tergerai, memberikan kesan santai namun elegan. Andi sudah menunggu, mengenakan kemeja biru tua yang membuatnya tampak lebih dewasa. "Kamu cantik, Rina," katanya. Matanya berbinar. Rina tersenyum. "Kamu juga nggak buruk, Andi." Mereka tertawa, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, suasana terasa ringan, seperti kembali ke masa-masa awal hubungan mereka. Selama makan malam, Andi berbicara dengan penuh keterbukaan. "Rina, aku tahu aku pernah gagal besar. Saat Mama menghinamu, aku beku, dan itu kesalahan terbesarku. Tapi aku belajar banyak sejak itu. Aku kerja dengan Yayasan Amal. Aku coba perbaiki diri setiap hari," katanya, suaranya penuh kejujuran. Rina menatapnya, mencari tanda-tanda keraguan, tapi yang dia lihat hanyalah ketulusan. "Andi, aku juga belajar. Aku belajar bahwa memaafkan itu bukan soal melupakan, tapi soal memberi kesempatan, untuk orang lain dan untuk diri sendiri," katanya lembut. Andi mengangguk, menggenggam tangannya. "Aku cuma minta kesempatan itu. Rina, aku janji nggak akan sia-siakan lagi." Percakapan mereka mengalir, dari kenangan manis hingga rencana masa depan. Andi bercerita tentang proyek barunya di yayasan, membantu anak-anak kurang mampu mendapatkan pendidikan. Rina terkesan, melihat sisi Andi yang tak pernah dia kenal sebelumnya. "Kamu berubah, Andi. Aku suka lihat ini," katanya, tersenyum tulus. Andi tertawa kecil. "Aku belajar dari wanita terkuat yang pernah aku kenal." Rina tersipu, tapi hatinya hangat. Untuk pertama kalinya, dia merasa bisa mempercayai Andi lagi, meski dengan hati-hati. Keesokan harinya,
Rina mengadakan rapat dengan tim Putra Group untuk membahas ekspansi baru ke pasar Asia Tenggara. Kita sudah kuasai Malaysia, sekarang saatnya Thailand dan Vietnam, katanya, suaranya penuh otoritas. Pak Budi, yang setia mendampinginya, mengangguk. Nona, laporan terbaru menunjukkan pertumbuhan 15% di sektor properti. Kita dalam posisi kuat. Rina tersenyum. Bagus. Tapi jangan lupa, pertahankan program CSR kita. Aku ingin Putra Group dikenal bukan cuma karena keuntungan, tapi juga dampak sosialnya. Timnya mengangguk, terkesan dengan visinya. Di sela-sela kesibukannya, Rina menerima surat dari Lila, yang kini menetap di asrama kampus di Singapura. Mbak Rina, aku nggak bisa bayangin hidupku sekarang tanpa bantuanmu. Aku tahu Mama pernah salah besar. Tapi kamu memberi aku dan Papa kesempatan baru. Makasih, Mbak. Tulisnya. Surat itu disertai foto Lila di depan kampus, tersenyum lebar dengan buku-buku di tangan. Rina tersenyum, menempelkan foto itu di papan inspirasinya. Kamu pantas dapat yang terbaik, Lila. Gumamnya. Sementara itu, Bu Siti hidup dalam pengasingan sosial. Setelah skandal itu, dia jarang muncul di depan umum, menghabiskan hari-harinya di rumah dengan rasa malu yang tak pernah dia prediksi. Bapak Hari pernah menghubungi Rina, mengatakan bahwa istrinya mulai berubah, meski lambat. Siti mulai mengakui kesalahannya. Nona, dia bilang dia menyesal, meski dia nggak akan ngaku langsung ke kamu. Katanya. Rina mengangguk. Biarkan waktu yang menyembuhkan, Bapak. Aku sudah selesai dengan dia. Dia tak lagi menyimpan dendam. Tapi dia juga tak punya keinginan untuk berhubungan lagi dengan Bu Siti. Sebulan kemudian, Rina dan Andi semakin dekat. Mereka mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama, dari piknik di taman hingga menghadiri acara amal bersama. Andi menunjukkan komitmennya dengan tindakan, bukan hanya kata-kata. Suatu malam, saat mereka berjalan di tepi pantai Ancol, Andi berhenti dan menatap Rina dalam-dalam. Rina, aku tahu aku nggak pantas minta ini sekarang. Tapi suatu hari, kalau kamu siap, aku ingin kita mulai lagi, dari nol, dengan hati yang baru. Katanya, suaranya penuh harap. Rina tersenyum, merasakan kehangatan yang sudah lama hilang. Kita sudah mulai, Andi. Tapi kali ini, kita jalan pelan-pelan, dengan aturan aku. Katanya, setengah bercanda. Andi tertawa. Aku setuju, CEO. Malam itu, Rina kembali ke penthouse dengan hati yang penuh harapan. Dia membuka buku catatannya, menulis. Aku memilih untuk memaafkan, bukan karena lemah, tapi karena aku kuat. Andi adalah bagian dari masa depanku, tapi aku yang menentukan jalannya. Dia menutup buku, menatap kota Jakarta dari jendela. Putra Group terus berkembang. Lila mengejar mimpinya. Dan Bu Siti telah membayar harga atas kesalahannya. Yang terpenting, Rina telah menemukan dirinya sendiri, bukan hanya sebagai pewaris, tapi sebagai wanita yang mampu mencintai, memaafkan, dan melangkah maju. Dia mengambil ponselnya, mengirim pesan singkat ke Andi. Besok kita ke taman lagi? Aku kangen es krim. Andi membalas dalam hitungan detik. Pastinya. Aku bawa 2 porsi. Rina tertawa, meletakkan ponsel, dan berjalan ke balkon. Angin malam terasa lebih lembut, dan bintang-bintang di langit tampak lebih terang. Ini bukan akhir, tapi awal yang baru, katanya, tersenyum pada dirinya sendiri. Dia telah mengatasi badai, dan kini, dengan hati yang lebih bijaksana, dia siap menjalani babak baru dalam hidupnya. Sebagai Rina Amelia Putri, wanita yang tak hanya kuat, tapi juga penuh kasih.